Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa inin tahau fala udwana illa 'alad dhalimin. Hadirin hadirat ikhwatu iman, Bapak Ibu jamaah jihad kajian Ahad PD Persis Kabupaten Ciamis yang saya hormati. Sebelum masuk kajian, ada sedikit informasi yang perlu disampaikan berkaitan dengan informasi insyaallah akan dilaksanakannya umroh akbar yang saya sampaikan pada kesempatan kajian yang lalu. Nah, alhamdulillah dari PT Karya Imtak itu sudah ada kepastian waktu untuk jadwal pemberangkatan insyaallah tanggal 12 Januari tahun 2024. Nah, pilih di Palih Ciamis badai ngiring sasarengan PD Persis Kabupaten Ciamis memfasilitasi jamaah anu badai ngiring umroh akbar sareng Ketua Umum PP Persis Ustadz Dr. JJ Jainuddin. Waktosna kaping 12 Januari tahun 2024. Aya waktos 2 sasi deui kangge nyiapkeun bekalna nya Pak. Katana pitos aya mangga kantun daftar. Tiasa menghubungi Bim Hajum Bidang Garapan Haji dan Umroh PD Persis Kabupaten Ciamis kersana Ustadz Yadi Mulyadi. Atanapi tiasa ka semburing mangga ke didugikeun, tiasa ka Pak Mamat Sekjen tiasa didugikeun. Salajengna anu kadua, hatur nuhun ka para warga sadaya anu parantos ngiring nitipkeun infak sedekah kangge wakaf pembebasan tanah di pesantren Persis 109 Kujang. Pilih aya anu maksad masih badai ngiringan, masih keneh aya kuota mangga tina 170 bata pangaos 1.750. Alhamdulillah panginten 60% parantos kagaluh, kantun 40% deui anu parantos nitipkeun simkuring atas nami panitia nyangakeun doa jazakumullah khairan. Mudah-mudahan infak sedekah para wargi sadaya kalebet amal jariah anu bakal teras ngocorkeun kasayan kangge urang sadaya. Bapak Ibu ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam kajian ilmu tafsir, salah satu model penafsiran Al-Quran yang banyak dipakai oleh para ulama ahli tafsir, dan itu dipandang sebagai bentuk penafsiran Al-Quran yang paling akurat, lebih mendekati kebenaran, dan bisa meminimalisir kesalahpahaman kita dalam memahami pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Nah, ada cara menafsirkan Al-Quran itu yang disebut dengan istilah tafsirul ayati bil ayat.
menafsirkan ayat dengan ayat, atau tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, selain nanti ada yang disebut dengan tafsirul Quran bil hadis, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, atau menafsirkan ayat dengan sabda Nabi. Lalu ada yang namanya tafsirul Quran bi qauli sahabah, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Nah, model tafsir seperti ini oleh sebagian ulama ahli tafsir dikategorikan sebagai bentuk tafsir Quran biriwayah, atau bil maksur, atau bil mankul. Selain nanti ada apa? Tafsir bidiroyah, atau bil makul, atau bil ra'yi, menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan akal. Lalu ada tafsir bil isyarah dan sebagainya. Nah, sebagai contoh bentuk-bentuk penafsiran Al-Quran yang tiga pertama tadi, satu, contoh tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Misalnya yang paling dekat di surat Al-Fatihah ayat ke-6 itu ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami semua ke jalan yang lurus. Nah, apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Jalan yang lurus, jalan anu lempeng. Bu, jalan anu lempeng itu jalan ke mana? Ke Bandung? Surabaya? Nah, kalau kita ingin memahami mana siratal mustaqim yang Allah maksud di ayat ke-6 surat Al-Fatihah tadi, maka ayat ke-7 lah yang akan menjelaskan makna siratal mustaqim itu. Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, ya Allah. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Nah, artinya apa? Ayat ke-6 surat Al-Fatihah ditafsirkan oleh ayat ke-7. Nah, lalu ketika Allah menyebutkan bahwa siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Pak, siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu? Nah, ayat ke-7 surat Al-Fatihah tadi ditafsirkan lagi oleh ayat ke-69 di surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Satu, an-nabiyyin, para nabi. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Yang ketiga, as-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, as-solihin, orang-orang yang soleh. Artinya apa? Siratal mustaqim itu adalah jalan yang biasa ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Nah, ini model tafsir Quran dengan Al-Quran, atau tafsir ayat dengan ayat. Yang kedua tadi ada model tafsir Quran dengan hadis, menafsirkan firman Allah dengan perkataan Nabi. Misal di surat Yunus ayat 26, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka nanti akan mendapatkan balasan yang baik. Balasan yang baik itu apa? Ahli tafsir menjelaskan surga. Orang-orang yang beramal baik, Pak, nanti akan mendapatkan balasan yang baik berupa surga dengan aneka macam fasilitasnya. Wa ziyadah, lalu ada tambahannya. Nah, jadi selain akan dapat surga, Bapak Ibunya, orang-orang yang berbuat baik itu akan ada ziyadah tambahannya, Pak. Mun cek urang Ciamis mah embohna.
Jadi di emohan Bu di surga teh ada bonusnya. Nah, apa ziyadah bonus bagi ahli surga itu? Dijelaskan oleh Nabi, bisa melihat wajah Allah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, selain ahli surga mereka akan mendapatkan aneka macam fasilitas surga, juga bonusnya adalah bisa melihat Allah. Nah, ini model tafsir Quran dengan hadis. Nah, terus yang ketiga tadi ada tafsir Quran dengan perkataan sahabat. Contoh misalnya di surat Al-Maidah ayat ke-6. Ketika Allah berfirman dalam bab wudu itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, lalu Allah berfirman, wa in kuntum marda, apabila kalian sedang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau habis buang air besar ataupun kecil, au lamastumun nisa, atau kalian wahai para suami kaum laki-laki bersentuhan kulit dengan istrimu. Bapak Ibu, banyak ulama yang menjadikan ayat aula mastumun nisa itu sebagai landasan dalil untuk menetapkan hukum bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu akan membatalkan wudu. Nah itu. Nah dalilna teh etanya Bu. Lamun aya pendapat anu nyebatkeun antel kulit isi pamegat ngabatalkeun wudu, dalilna teh lamastumun nisa, kalian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Nah padahal kata Ibnu Abbas, Pak, yang dimaksud dengan lamastumun nisa, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan di sini bukan persentuhan kulit yang biasa. Misalnya ibu keluar dari kamar mandi selesai wudu terus tina lawang pantotehnya, aya si bapak kadupat gitu. Antel kulit didinya itu bukan itu yang dimaksud dengan lamastumun nisa yang akan membatalkan wudu itu. Tapi lamastumun nisa, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang membatalkan wudu itu adalah persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sifatnya luar biasanya, Pak. Kata Ibnu Abbas, lamastumun nisa itu bimakna al-jima, hubungan suami istri. Sapa temon. Naon sapa temon teh? Sapa timuan ya. Sapa temon teh pada para pangih didinya, Pak. Nah, itu model menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan sahabat. Nah, di antara tiga model tafsir tadi, ulama ahli tafsir, ulama ahli Al-Qur'an mengatakan bahwa model tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an lah yang dipandang sebagai penafsiran Al-Qur'an yang paling akurat, lebih mendekati kebenaran dan bisa meminimalisir kesalahpahaman kita dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kenapa tafsir Quran dengan Quran itu dipandang paling akurat? Satu, dari segi periwayatan, Pak. Al-Quran itu derajat periwayatannya sampai kepada tingkatan mutawatir. Artinya sebanding, Pak, kualitasnya, periwayatannya. Nah, kan sementara kalau hadis itu enggak semuanya mutawatir. Hadis mah bahkan ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, termasuk asar sahabat pun seperti itu dari segi periwayatan. Jadi sama-sama kuat. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, maka sebagian dari ayat yang Allah turunkan itu bisa berfungsi sebagai tafsir terhadap sebagian ayat yang lain. Kata para ulama bahasanya yufassiru ba'duha ba'dan. Jadi sebagian ayat itu bisa menafsirkan bagian ayat yang lainnya. Al-Quran yang jumlahnya 30 juz ya Pak, 114 surat, 6.236 ayat itu, nah maka sebagiannya bisa menjadi penafsir, penjelas terhadap ayat-ayat yang lain yang belum jelas. Di surat Al-Baqarah ayat 185
Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang pada bulan itu diturunkan Al-Qur'an untuk apa? Hudal linnas. Quran itu tujuannya diturunkan sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Wa bayyinatin, dan juga Quran adalah penjelasan-penjelasan minal huda, dari petunjuk itu. Nah, jadi sebagian ayatnya itu bisa berfungsi sebagai bayinat, penjelas yang bisa menafsirkan ayat-ayat yang lain. Bapak Ibu ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, sebagai contoh Pak Bunyi, kita sering menemukan beberapa salah tafsir, salah paham orang terhadap Al-Quran. Salah satu alasannya karena tidak bisa membaca Al-Quran itu secara utuh. Misal tadi, mana siratal mustaqim. Dulu itu sering kita dengar bunyi, siratal mustaqim itu konon adalah sebuah jembatan yang membentang di atas neraka yang akan menyampaikan siapapun ke surga. Yang mana jembatan itu saking kecilnya diibaratkan seperti rambut dibelah 7. Kantos kuping itu Pak. Nasim goreng itu acan menak riwayat hadis siga kitu nya ngan eta teh baheula mah pernah jadi judul film. Titian rambut dibelah 7 gitu. Nah, kalaupun ada riwayat Pak yang menyebutkan bahwa siratal mustaqim itu jembatan yang membentang di atas neraka, ya. Saking kecilnya ada riwayat Imam Muslim itu. Nabi menyebutkan jembatan itu lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Tapi tidak ada penjelasan seperti rambut dibelah 7. Da sigana mah kubuuk oge nya pas salemar geus cukup eta. Untuk menjelaskan bahwa siapapun yang nanti akan melewati jembatan itu betapa tidak mudahnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada riwayat yang menyebutkan jembatan itu saking kecilnya seperti rambut dan saking tajamnya seperti pedang, lebih tajam daripada pedang, Pak Buci, kira-kira lamun aya jembatan siga kitu tiasa mentas urang mah. Nah, makanya hadis seperti ini itu banyak yang memaknainya tidak dalam arti hakiki, Pak. Bukan makna sebenarnya, tapi itu bermakna majazi, bahasa injil manungkul, untuk menjelaskan bahwa siapapun orang yang nanti melewati jembatan yang disebut dengan siratal mustaqim itu tidak mudah. Jadi bukan memang fakta jembatannya seperti pedang atau seperti rambut. Da'anuna minasyiratal mustaqim, banyak itu. Di Al-Quran kata syirat itu baik dibunyikan dengan huruf shad syirat, atau dengan sin syirat gitu, atau dengan zai zirat. Nah kan nanti kalau kita baca qiraah sab'ah itu, cara membaca kata syirat itu macam-macam tadi. Bisa ihdinas syiratal mustaqim pakai shad, bisa ihdinas syiratal mustaqim pakai sin, bisa ihdinas zirat pakai zaid. Seperti misalnya siratal ladzina an'amta alaihim, kan ada yang baca alaihum, ya. Ada yang baca alaihumu gitu, ada. Dan itu termasuk bacaan-bacaan yang dibolehkan. Nah, sirat tadi baik dibaca sirat pakai sin, sirat pakai sin, atau zirat pakai zai, semua maknanya adalah sama. Apa? Menelan. Jadi siratnya hartosna ngaleg-legnya Pak, nerei, neleg. Jadi kalau kita makan sesuatu, ya, kalau ditelan, diterei, dileg-leg tanpa harus dikunyah, itu berarti menunjukkan satu ti corona badagnya Pak, bisa menampung makanan itu dengan mudah, atau minimal makannya terlalu sedikit. Kalau misalnya buah-buahan mah kecil, nerei naonnya cecenet badannya Pak.
Teu kudu dicapai ke lah, pada gue langsung sekaligus. Saking kecilnya tertampung di tenggorokan itu. Nah itu artinya menelan. Nah jadi kalau kata sirat diartikan jembatan, jalan yang lurus itu diartikan sirat. Itu sirat artinya bukan jalan yang kecil, Pak, tapi jalan yang lebar dan lurus. Kalau di kita mah seperti jalan tol. Jadi kalau mobil masuk ke sana dijamin lancar moal macetnya. Ari teu loba-loba teuing mah gitu. Anggar we ari loba teuing mah macetnya tol gitu. Nah, umumnya gitu masuk jalan tol lancar. Nah, itu menelan artinya. Nah, jadi kalau tadi ada bahasa jembatan itu, siratal mustaqim itu seperti pedang, ya, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, itu hanya untuk menunjukkan betapa tidak mudahnya orang nanti ketika melewati jembatan itu, Pak. Bahkan nanti ada hadis yang lain, Pak. Di atas jembatan itu Nabi menggambarkan ada pengait-pengait dari besi yang kemudian ujung-ujungnya bengkok, lalu ada durinya. Itu akan menyambar siapa saja orang yang melewati jembatan itu. Lalu jembatan itu licin, lesang, sehingga orang berjalan teh seolah tuh bisa ajek. Nah itu. Tapi nanti orang macam-macam, Pak, yang lewat jembatan itu kata Nabi. Ada yang sekejap sakicep nepi ke surga. Ada yang seperti kecepatan kilat, ada yang seperti burung, ada yang seperti angin, hus, nepi, Pak. Ada yang seperti kuda berlari kencang, ada orang seperti jalan biasa, bahkan ada orang yang baru sampai ke surga dengan cara berjalan secara ngesot, ngorondang. Bahkan nanti ada orang yang ketika lewat jembatan itu, Pak, gak sampai ke surga. Kenapa? Karena dia jatuh ke neraka. Dan kata Nabi nanti, orang yang akan jatuh di atas jembatan masuk ke jurang neraka, jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang yang selamat. Kalau kita bandingkan, Pak, dengan hadis qudsi yang pernah menyebutkan Nabi mengutip firman Allah bahwa nanti di akhirat di antara anak-anak manusia, anak-anak Adam yang akan menjadi ahli surga, Pak, dari 1000 orang, satu yang akan masuk surga, 999 akan masuk neraka. Nah, kalau dipakai untuk menggambarkan orang yang selamat dan tidak selamatnya dari jembatan sirat itu, ketika orang lewat di atas sirat itu, Pak, maka 999 jatuh ke neraka, hanya satu orang yang masuk surga. Janten butina 1000 jalmi teh ngana saurang nu salamet. 1000 ngaliwat pas saurang nu nepi ka surga, 888 tigeburus ka neraka. 1000 liwat saurang nu salamet gitu. Nah itu kalau ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi menggambarkan siratal mustaqim, jembatan yang membentang di atas neraka itu lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, bisa jadi maknanya itu bukan makna sebenarnya, tapi itu makna majazi hanya untuk menggambarkan betapa tidak mudahnya orang melewati jembatan siratal mustaqim itu. Nah sementara apa kalau kita baca Quran, itunya, baca Quran, makna siratal mustaqim lebih kepada apa? Jalan-jalan yang hari ini banyak ditempuh oleh orang-orang yang beriman, termasuk tadi di surat An-Nisa para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang dengan cara hidup seperti itu, insya Allah mereka akan bisa melewati jembatan siratal mustaqim dengan selamat itu. Walaupun banyak tantangannya dan tidak akan mudah orang untuk melewati jembatan itu. Nah ini model tafsir Al-Quran dengan Quran. Nanti kita akan menemukan makna siratal mustaqim dengan penjelasan di ayat-ayat yang lain. Jadi tadi ayat ayat ke-6 ditafsirkan dengan ayat ke-7 surat Al-Fatihah, ayat ke-7 surat Al-Fatihah ditafsirkan dengan ayat 69 surat An-Nisa. Kemudian nanti kita akan temukan lagi makna siratal mustaqim di surat Al-An'am ayat 161, lalu di surat Yasin ayat 61. Nah itu di antara ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjelaskan makna siratal mustaqim. Nah dengan cara itu nanti kita akan terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami makna-makna Al-Quran.
Terus yang kedua, contoh lain. Model penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat, yang nantinya akan menghindarkan kita dari kesalahpahaman terhadap makna-makna Al-Quran. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 191, Allah berfirman begini, waqtuluhum haitsu saqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah di ayat itu Pak ada potongan ayat, wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam. Nah sering diterjemahkan begitu, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah biasanya Pak punya orang sering menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa janganlah kita mudah untuk menuduh orang. Nah itu. Jadi fitnah itu sering diartikan menuduh dalam bahasa kita. Ketika orang misalnya dituduh selingkuhnya Pak, orang dituduh korupsi, sementara pelakunya tidak merasa melakukan kejahatan itu. Kan dia menyanggah, awas Anda jangan mudah menuduh. Fitnah itu dosa besar. Lalu menyatakan firman Allah tadi ngadalilnya Pak, wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah padahal fitnah di ayat ini Pak, maksudnya bukan menuduh. Nah bahkan nanti kita akan menemukan Bapak Ibu, kata fitnah dalam Al-Quran itu terurang lebih dari 30 kali Pak, dalam berbagai bentuknya. Tapi tidak ada satupun nanti kita akan menemukan ayat Al-Quran yang di situ mengandung kata fitnah, baik dalam bentuk kalimat isim ataupun fi'il. Kemudian fitnah di situ artinya menuduh seperti dalam bahasa kita, nggak ada Pak. Kan dalam bahasa Arab kata fitnah itu termasuk lafdul istirak atau lafad musyarak. Lafdul istirak itu satu kata yang memiliki banyak arti. Kalimatna mangane tah hijinya Bu, tapi artinya bisa macam-macam. Nah itu lafdul istirak. Dalam bahasa Indonesia disebutnya kalimat homonim. Kan nanti ada kata kalimat sinonimnya Pak. Apa sinonim teh? Persamaan kata. Lalu ada antonim, lawan kata. Jangkung lawannya pendek, berang lawannya peting. Caang sabalikna poek, badag sabalikna letik. Nah itu lawan kata. Nah lalu ada homonim. Homonim itu sama katanya tapi artinya bermacam-macam. Misalnya ada kata kalinya Pak. Naon kali teh? Kali teh bisa artinya walungan susukan. Kali teh bisa berarti hitungan ya, waktu berulang gitu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah itu. Ada bulan. Bulan bisa artinya planet bumi ya Pak. Bulan juga bisa artinya hitungan waktu. Ayeuna bulan naon? Nah, Oktober, November. Sekarang bulan November. Nah, bulan di sini bagian dari hitungan waktu. Alhamdulillah, sekarang bulan sudah nampak purnama. Nah, bulan di situ mah planet. Nah, katanya sama, maknanya berbeda. Mundina bahasa Sunda mah nyebu aya kecap pajeng. Nah, pajeng bisa artina payung parantingiuhan kapanasan kahujanan. Pajeng oge tiasa hartosna payu laku. Pak, kumaha icalan pajeng teh? Tos pajeng? Nah, pajeng nu kahiji nya apa sareng anu kadua benten. Tah itu satu kata banyak arti. Nah, dalam bahasa Arab disebutnya lafdzul istirak. Nah, kata fitnah pun seperti itu. Fitnah dalam bahasa Arab katanya satu fitnah,
tapi artinya bisa macam-macam. Satu, fitnah bisa artinya ujian, cobaan. Dan ini yang paling banyak dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut ayat kedua sampai ketiga. Ahasiban nasu ayutroku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka mengaku dirinya beriman kepada Allah, lalu mereka akan dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak akan kami fitnah? Apa difitnah itu? Maksudnya diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah memfitnah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Artinya apa? Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah pasti akan diuji. Fitnah artinya ujian. Yang kedua, fitnah bisa berarti azab, siksaan. Di surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Dan hendaklah kalian takut fitnatan, akan fitnah. Apa fitnah itu? Nah, di sini artinya fitnah itu azab, siksaan dari Allah. La tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Yang azab siksa Allah itu bisa jadi tidak hanya akan dikenakan kepada orang-orang yang berbuat dolimnya saja, kepada orang-orang yang melakukan dosanya saja. Pak, orang berdosa akan dapat azab, wajar? Wajar. Orang dolim akan mendapatkan ancaman siksa Allah, wajar? Wajar. Tapi kata Allah, nanti ada orang yang tidak berbuat dolim, ada orang yang bukan pelaku dosa, tapi sarua disiksa, Pak. Kenapa orang tidak berbuat dosa, orang tidak melakukan kedoliman, tapi sama-sama mendapatkan azab? Karena orang itu selalu membiarkan kezoliman, kemunkaran, kemaksiatan di hadapannya tanpa ada upaya untuk merubahnya. Nah, ini yang dimaksud dengan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Hendaklah kalian merasa takut dengan ancaman siksa dari Allah, yang azab dan siksaan itu akan dikenakan tidak hanya kepada orang-orang yang berbuat dolimnya saja. Artinya ada orang yang bukan pelaku kejahatan, tidak melakukan dosa dan kemaksiatan, dia bukan orang dolim, Pak, dia orang soleh, ahli tahajud, duhanya nggak pernah ketinggalan, saum sunatnya rajin, kapangajian unggal waktu, tapi sarua disiksa ku Allah. Nah, sababna antepan karena dosa jeung maksiat, Pak. Disinilah kewajiban berdakwah itu. Jadi tercukupnya Pak, orang jadi jalmi soleh sesoranganan teh. Tapi salian ti urang geus soleh teh kudu bisa nyolehkeun batur, urang geus bener kudu bisa ngajak bener ka batur, urang rajin ibadahnya kudu bisa ngajak jelema nu ahli maksiat sing rajin ibadah siga urang. Tong diantep eta teh. Nah, lamun kitu urang terancam dengan azab dan siksa Allah kalaupun kita bukan pelaku dosa. Walaupun kita orang yang soleh dan rajin ibadah, tidak bisa kita beranggapan kana eta mah urusan maranehanana, tanggung jawab di hadapan Allah nu penting mah urang tong kababawa. Gak bisa gitu. Ada kewajiban berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Mun ceuk bahasa Sunda mah nyebut teu tuah, teu dosa, teu mais, teu meuleuh, mais naon? Mais dosanya, Pak. Jadi batur nu migawe dosana urang nu kudu nanggung akibatna. Batur nu ngadahar nangkana, nu ngarasakeun amisna, nu ngambe seungitna, urang mah kabagian getahna. Raos teh, Pak? Teu raos, rugel, Pak. Batur anu korupsina nya, Pak, batur nu malingan duitna, batur anu ngahutangna, urang nu kudu mayarna gitu nya. Pan rugel. Mata koruptor teh tong diarantepnya, Pak. Kejahatan-kejahatan itu harus dibasmi. Sebab walaupun kita tidak melakukan kejahatan, tapi membiarkan kejahatan di hadapan kita, akibatnya sama akan kita rasakan. Nah, itu fitnah bimana azab.
Lalu yang ketiga, kata fitnah dalam Al-Quran bisa maknanya adalah kekafiran, kemusyrikan, ya, permusuhan, gangguan orang-orang kafir terhadap umat Islam. Nah, inilah fitnah yang dimaksud di ayat 191 surat Al-Baqarah tadi, Pak. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, fitnah di sini artinya apa? Bukan menuduh. Lain nyangka tanpa bukti, Pak. Lain nuduh tepuguh-puguh. Tapi fitnah di sini maksudnya apa? Kekafiran, kezaliman, gangguan, permusuhan orang-orang kafir terhadap kaum muslim. Bagaimana caranya kita bisa memahami kata fitnah di ayat itu, Pak? Dimanai kekafiran, kezaliman, gangguan, permusuhan, peperangan orang kafir terhadap umat Islam. Nah, kalau kita baca ayat tadi di surat Al-Baqarah 191 secara lengkap, secara utuh. Nah, kadang orang kan sering salah tafsir terhadap ayat Al-Quran karena dibaca dengan sapotongnya, Pak. Tidak utuh membacanya. Padahal Al-Quran satu bagian ayat dengan bagian ayat yang lain pasti ada keterkaitan, kesinambungan. Antara satu ayat dengan ayat sebelumnya, dengan sesudahnya, satu surat dengan surat sebelum sesudahnya, itu ada ketersinambungan. Nah, kalau kita baca secara utuh nanti akan nyambung, Pak, dan kita akan benar memahami ayat-ayat seperti itu. Nah, kadang sering terjadi orang salah paham terhadap tafsiran Al-Quran ketika dia baca ayat dengan sapotong. Sehingga jelema lamun maca ayat Pak fawailul lil musallin, awas dina neraka wel keur jelema anu sok sarolat. Mun macana sakitu, Pak, untung nu tara salat. Sebab yang diancam celaka itu orang-orang yang suka salat. Ari nu sok salat kumaha, anu tara salat kumaha? Bukan berarti selamat, Pak. Ketika Allah menyampaikan ancaman fawailul lil musallin, awas neraka wail, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, tidak sampai di situ, ada lanjutannya. Orang yang sholat seperti apa yang diancam celaka oleh Allah? Alladzinahum yuraun, alladzinahum an sholatihim sahun, alladzinahum yuraun. Itu. Jadi baca secara utuh. Ulah sapotong. Nah, kata fitnah di ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli bisa diartikannya kekafiran, kemusyrikan, peperangan, permusuhan, gangguan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, karena memang ayat itu, Pak, berbicara tentang bagaimana orang-orang kafir yang memerangi kaum muslim. Tadi awal ayatnya saya bacakannya di awal itu. Waqtuluhum haitsu sakibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangi itu atau bunuh orang-orang kafir itu dimanapun kamu temukan mereka. Akhrijuhum min haitsu akhrajukum, usir mereka di tempat mereka dulu pernah mengusir kamu. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Tapi kamu jangan perangi mereka di Masjidil Haram sampai mereka yang lebih dulu memerangi kamu. Fa in qataluhum, nah kalau mereka maksa memerangi kamu di tanah haram ini, padahal di tanah haram tidak boleh ada perang. Di tanah haram tidak boleh ada pembunuhan, tapi mereka maksa memerangi kamu, faktuluhum, kamu nggak bisa tidak hadapi mereka. Kadzalika jazaul kafirin, itulah balasan buat orang-orang yang kafir. Nah, jadi ayat ini berbicara tentang perang. Bagaimana orang-orang kafir mengganggu kehidupan umat Islam. Nah, lebih jelas lagi kata fitnah di ayat 191 surat Al-Baqarah, di mana kekafiran, kemusyrikan, peperangan, gangguan, permusuhan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Kalau ayat 191 surat Al-Baqarah tadi, Bapak Ibu, ditafsirkan oleh ayat 217 masih di surat Al-Baqarah. Di ayat 217, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi.
Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatli. Nah di ayat 191 bahasanya Bu, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Di ayat 217 mah wal fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah Allah berfirman di awal ayat tadi, yas'alunaka anis syahril haram, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan haram. Qitalin fih, bagaimana hukumnya membunuh, bagaimana hukumnya berperang di bulan haram. Qul, jawab olehmu, qitalun fihi kabir, membunuh berperang di bulan haram itu dosa besar. Wasaddun an sabilillah, tapi sikap kalian selama ini yang selalu menghalang-halangi kaum muslimin untuk berjuang di jalan Allah. Wa kufrun bihi, kufurnya kalian kepada Allah. Wal masjidil haram, sikap kalian yang menghalang-halangi kaum muslimin untuk beribadah di masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi minhu, lalu kalian usir penduduknya dari tanah haram. Akbaru indallah, semuanya itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, jadi fitnah di sini Pak, apa yang dimaksud fitnah? Bukan menuduh, tapi apa? Sikap orang-orang kafir yang mengganggu kehidupan umat Islam, menghalang-halangi perjuangannya, menghalang-halangi ibadahnya, mengusir penduduknya dari tempat tinggal mereka. Nah, ini fitnah yang disebut ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli. Kahartos Pak. Pak. Siga ngahulang ya. Sakali deui. Kieu Bapak Ibu. Kita coba baca riwayat yang menjadi sababun nuzul. Kenapa ayat ini dulu turun kepada Nabi? Kenapa Allah sampai menyebutkan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh? Ada Pak riwayat yang menyebutkan sababun nuzul, latar belakang turunnya ayat 217 di surat Al-Baqarah itu dulu Nabi pernah mengutus beberapa orang sahabat di bawah pimpinan Abdullah. Pasukan kecil itu di akhir bulan Jumadis Saniyah, Jumadil Akhirah. Nah setelah bulan Jumadil Akhir nanti bulan apa Pak? Rajab. Nah itu. Sekarang bulan apa Bu? Rabiul Tsani. Kamali Rabiul awalnya, Mulud. Aina Rabiul Tsani silih Mulud. Nah besok Jumadil Ula, terus Jumadis Saniyah, lalu bulan Rajab. Nah Bapak Ibu, Rasul waktu itu ngutusnya pasukan kecil di bawah komando Abdullah bin Jahsy di akhir bulan Jumadis Saniyah Pak, untuk datang ke kota Mekah, memata-matai situasi kondisi kota Mekah. Nah di tengah perjalanan mereka bertemu dengan beberapa orang kafir Quraisy, saling curiga Pak. Akhirnya apa? Pikir sahabat, daripada orang nu dipayan mending mayahan ti heula. Dibunuhlah orang kafir itu. Nah ketika orang kafir terbunuh Pak, mereka kaget, kok kenapa kalian membunuh kami? Kan ini bulan haram. Nah, apa bulan haram itu? Bulan Rajab Pak. Kan bulan Rajab termasuk satu di antara 4 bulan yang diagungkan. Rujukannya surat At-Taubah ayat 36, sering saya sampaikan. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang ada dalam kalender Hijriyah itu, dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah, ada 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum atau Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang agung, 4 bulan haram. Nah, ciri keagungan bulan itu syariat Islam menentukan bahwa selama bulan haram itu tidak boleh ada perang, Pak. Tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada kejahatan. Dan orang melakukan kejahatan di bulan haram dosanya berlipat-lipat.
Nah, 4 bulan yang haram itu adalah 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram. Kata Nabi salah satun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram gitu. Satu lagi bulan Rajab. Nah, sahabat tadi membunuh orang kafir itu di bulan Rajab. Tapi sahabat enggak tahu. Dikira belum masuk bulan Rajab. Ari sugan teh bulan Jumadil akhir keneh we, Pak. Keterangan tas lebat bulan Rajab. Sebab waktu itu Abdullah bin Jahsy enggak bawa handphone, Pak. Ya. Keterangan tanggal sabaraha. Sugan teh bulan Jumadil akhir kene. Kan dulu mah bulan enggak bisa disawangnya, Pak. Tanggal hiji teh isuk nih, tanggal hiji teh pageto misalnya. Teh siga ayeuna aya kalendernya Pak, sataun geus kairong tanggal sabaraha teh. Nah, dulu menentukan tanggal 1 kapan itu manual, harus lihat hilal, ru'yat itu namanya. Nah, jadi waktu itu sahabat di bawah komando Abdullah bin Jahsy tidak tahu, kirain kita belum masuk bulan Rajab. Ternyata sudah masuk bulan Rajab, memang bulan haram, kaget. Lalu orang-orang kafir datang kepada Nabi, bertanya, seperti ayat tadi disampaikan, yas'alunaka anis syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, maksudnya bulan Rajab, di saat sahabat Nabi membunuh orang kafir. Bagaimana hukumnya membunuh berperang di bulan haram itu? Kata Allah, sampaikan oleh Muhammad, qitalun fihi kabir, membunuh di bulan Rajab, di bulan haram itu hukumnya dosa besar. Nah, jadi pas sahabat yang melakukan pembunuhan terhadap orang kafir di bulan haram itu dosa. Sahabat melakukan dosa besar dengan pembunuhan di bulan haram itu. Tapi kata Allah begini, Pak, mun cek bahasa orang mah, yeuh, dengekeun kumaha jalma kafir ya. Gitu. Saddun an sabilillah. Sikap kalian selama ini yang selalu menghalang-halangi kaum muslimin untuk berjuang di jalan Allah. Wa kufrun bihi. Lalu kalian yang selalu kufur kepada Allah, enggak pernah mau beriman kepada Allah. Wal masjidil haram. Oke, sikap kalian yang selalu menghalang-halangi Nabi dan para sahabat mau beribadah di Masjidil Haram. Wa ikhraju alihi minhu. Lalu kalian usir kaum muslimin dari tanah haram itu. Sampai mereka dulu harus hijrah ke Taif, harus hijrah ke Habsyi sampai 2 kali, ke Afrika itu, Bu, ke Ethiopia, sampai akhirnya hijrah ke Madinah. Nah, perlakuan kalian selama itu akbaru indallah, lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, maksudnya Pak, iya benar. Sahabat Nabi yang membunuh orang kafir di bulan haram itu dosa besar. Tapi ada dosa yang lebih besar di sisi Allah. Apa? Sikap orang-orang kafir yang menzolimi kaum muslimin. Menghalang-halangi ibadahnya, menghalang-halangi perjuangannya, lalu mereka kufur dan tidak mau beribadah kepada Allah, lalu mereka mengusir kaum muslimin dari tempat tinggal mereka. Ini kejahatan yang lebih besar dosanya daripada membunuh seperti tadi. Nah, itu Pak, maksud wal fitnatu asyadu minal qatli. Kahartosnya Pak, kahartosnya kedah kahartos jam 7. Nah, jadi fitnah di situ bukan menuduh, Pak. Tapi fitnah di situ maksudnya adalah kezaliman orang-orang kafir terhadap umat Islam, menghalang-halangi ibadah, menghalang-halangi perjuangan, kemudian mengusir kaum muslimin dari tempat tinggal mereka. Ini persis seperti kezaliman orang-orang Yahudi Zionis Bani Israel itu, Pak, terhadap kaum muslimin di Palestina. Itulah fitnah. Jadi fitnah di sini lebih cocok diartikan sebagai sikap orang-orang Yahudi Zionis kalau sekarang. Orang-orang Yahudi Zionis Bani Israel terhadap warga muslim di Palestina, itulah fitnah mereka terhadap kaum muslimin. Kan samanya, Pak. Kezaliman orang-orang Zionis sama terhadap kaum muslimin. Mereka halang-halangi perjuangan umat Islam di Palestina. Dan sekarang benteng terakhir warga Palestina itu kan di Gaza. Mereka pertahankan itu. Bukan semata-mata, Pak, untuk mempertahankan tanah air mereka. Tapi lebih dari itu, perjuangan kaum muslimin di Palestina itu untuk mempertahankan
simbol keagungan Islam apa? Masjidil Aqsa. Kan ada, maaf nih, ada ustadz di YouTube tuh yang mengatakan kenapa orang-orang Palestina cenah capek-capeknya perang teu eureun ti baheula atuh hijrah we cenah geus ripuh kitu mah. Cenah hijrah cenah aman. Ada yang begitu, Pak. Teu ngartieun da ustaz teh. Apa arti perjuangan? Warga Palestina mereka mempertahankan tanah airnya bukan semata-mata mempertahankan tempat tinggalnya, Pak, tapi di situ ada ciri keagungan Islam, adanya Masjidil Aqsa yang harus dipertahankan sebagai benteng kekuatan Islam. Kan banyak disampaikannya, Pak, warga Gaza itu ditawari oleh orang-orang Yahudi, kalian kalau mau nyaman, aman, teu capek perang, tinggal pindah, nanti saya kasih tempat di Mesir itu. Mau apapun kami sediakan, asal pindah dari sini. Dan Gaza diserahkan kepada orang Yahudi. Ya pasti tidak mau, Pak, orang-orang yang punya gairah jihad yang sangat tinggi dan masih punya iman gak akan menyerahkan kekuasaannya terhadap orang-orang Zionis itu. Karena Masjidil Aqsa itu kan termasuk masjid yang istimewanya, Pak, di antara 3 masjid yang dimuliakan selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Al-Qudus itu kata Nabi kan, kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, Pak, beda nilainya aja sholat di Masjid Agung ya. Seperti kita sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram beda dengan sholat di masjid kita. Nabi pernah mengatakan, sholatu fi masjidi hada, sholat di masjidku ini, maksud masjidku di mana, Pak? Di Masjid Nabawi. Margi Nabi nyariosna keur salat di Masjid Nabawi. Salat di masjidku ini di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali salat di masjid yang lain. Eta istimewana Masjid Nabawi tanya, Pak. Jadi orang yang salat di Masjid Nabawi 1 kali salat di Masjid Nabawi, di Masjid Agung mah kudu 1000 kali eta. Ilal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram di Mekah lebih istimewa lagi. Di Masjidil Haram 1 kali sholat sebanding dengan 100.000 kali sholat fi masiwa di masjid yang lain. Jadi, Pak, lamun orang sholat di Masjidil Haram sakalinya, Pak, sholat pohor ta misalnya, atau sapoe 5 kali, ta lamun di Masjid Agung mah kudu 500.000 kali ini. Nah, jadi Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali, Masjid Nabawi sendiri dengan 1000 kali, lalu di Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 kali. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, Pak, itu sama dengan 500 kali sholat mun di dieu mah eta teh. Makanya kata Nabi tidak ada masjid-masjid yang layak dituju untuk menjadi tempat ibadah khusus kecuali 3 masjid itu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di luar masjid itu mah nggak ada istimewanya, Pak. Nah, Masjid Al-Jabar. Orang datang dari mana-mana ke Masjid Al-Jabar rek naon, Pak? Hanya mau buat ram. Hanya ingin melihat kekagumannya, hanya ingin selfie-selfian. Nilai ibadah di masjid itu sama saja yang ditajuk orang, Pak, wah bedana. Nah, yang istimewa itu di 3 masjid itu. Nah, makanya ketika warga muslim saudara kita di Palestina, mereka ngotot mempertahankan Gaza, bagiannya yang tersisa dari wilayah Palestina itu bukan semata-mata untuk mempertahankan tempat tinggalnya, tapi mereka pertahankan simbol keagungan Islam. Inilah yang patut kita dukung. Bukan malah siga teh dari ustaz nu titah hijrah. Tetapi nah tengartieun si ustaz. Bahkan di kita banyak bazar-bazar Israelnya, Pak. Bazar-bazar Yahudi itu yang terus menyalah-nyalahkan para pejuang di Palestina. Nah, itu memang itu bagian dari fitnah. Nah, jadi fitnah di situ maksudnya adalah wal fitnatu asyadu minal qatl, itu adalah gangguan orang-orang kafir terhadap umat Islam. Bagaimana mereka terus menghalangi ibadah. Kan kaum muslim di Palestina dihalangi untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Kemudian mereka usirnya
dari tempat tinggalnya. Wilayah Palestina yang dulu 90% muslim Pak, sekarang terbalik, tinggal 10% yang tersisa dikuasai oleh umat Islam, dipertahankan oleh umat Islam. Nah, konon ada anekdot banyak bahwa di muka bumi, di dunia ini, wilayah yang tersisa dari cengkraman orang-orang Zionis itu hanya wilayah Gaza saja. Jadi Nusajen malah di Palestina Pak, Nusajen belahan bumi yang lain itu semuanya sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi Zionis, termasuk Indonesia. Geus dikawasa ku Zionis walaupun tidak dijajah secara fisik seperti warga kita di Palestina, tapi ekonomi kita sudah dijajah oleh ekonominya orang-orang Yahudi. Nah, makanya sekarang banyak seruan boikot produk Yahudi. Boikot produk Yahudi karena hampir semua Pak, barang-barang, kemudian makanan apa yang biasa kita konsumsi itu kebanyakan kan produknya orang-orang Yahudi Zionis. Berarti secara ekonomi kita dijajah. Hanya wilayah Gaza Pak di muka bumi ini yang tersisa, yang tidak berhasil dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Itulah hebatnya warga-warga kita di Palestina. Makanya tidak hentinya kita doakan merekanya. Nah itu arti fitnah pada ayat wal fitnatu asyadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam, lebih besar dosanya daripada membunuh. Fitnah di situ bukan menuduh, tapi kekafiran, kezaliman, gangguan, peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam. Nah, sedangkan fitnah Pak, fitnah dalam bahasa kita yang sering diartikan nuduh itu, kalau dalam Al-Quran menuduh secara umum itu disebut nazon. Di surat Al-Hujurat 12, ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadz zon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian berprasangka. Inna ba'dadz-dzanni ismun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, Allah katakan sebagian prasangka dosa, berarti tidak semua prasangka dosa. Kalau sebagian prasangka dosa berarti ada yang tidak dosa. Apa prasangka yang tidak dosa? Prasangka yang tidak dosa itu adalah prasangka yang baik. Husnudzon. Hade sangka, positif thinking. Nah, yang dosa itu kalau kita sudah suudzon, goreng sangka, prasangka buruknya, negatif thinking. Nah, itu yang sering disebut fitnah itu suudzon Pak. Menuduh yang jelek tanpa alasan, tanpa bukti. Atau kalau dalam hadis Nabi menyebutnya al-buhtan. Apa? Kebohongan. Di hadis tentang gibah begitunya Bu. Hadis tentang gibah, Nabi satu ketika bertanya kepada sahabat, atadruna mal ghibah, kalian tahu gak apa itu gibah? Sahabat menjawab, al-ghibatu dzikruka akhwaka fima yakrahu. Gibah itu kalian ceritakan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak suka. Menceritakan saudara kita Bu tentang sesuatu yang dia tidak suka, berarti menceritakan kejelekan, keburukan. Nyaritakeun gorengnya Bu, dari nyaritakeun nu alus mah moal teh suka. Laras Bu? Bu? Lah? Bu? Aya? Jadi nyaritakeun anu alus mah moal teu suka. Urang Pak lamun dicaritakeun kahadean urang, dicarioskeun kasayan urang Bu resep teu? Resep. Bunga. Malah aya jelema nya Pak, kahadeanana teh dicaritakeun ku batur, pan nyarita sorangan. Tah cenah ieu masjid lamun teu dibantuan ku kuring 200 juta moal anggeus. Kunaon nyarita sorangan Pak? Padahal DKM teu ngumumkeun gitu. Nyarita sorangan. Da lajimna jelema resep dicaritakeun kahadean teh. Nah, jadi anu teresep mah nyaritakeun kagorengan. Nah, jadi kata Nabi, ghibah itu menceritakan kejelekan saudaramu. Lalu Nabi ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, kaifa in kana fi akhi ma'akul? Wahai Rasul, bagaimana kalau yang saya ceritakan tentang saudaraku itu memang begitu kenyataannya? Kata Nabi, in kana fi akhi kama taqulu faqad tabtahu. Jika engkau ceritakan keburukan saudaramu dan itu memang faktanya seperti itu, maka itulah ghibah namanya.
Wa ilam yakun fihi faqad bahatahu, sebab jika keburukan yang engkau ceritakan itu tidak ada buktinya, tidak sesuai dengan faktanya, hentek itu sebenarnya maka kamu sudah mendustakan tentang dirinya. Nah, di hadis ini Bapak Ibu ada dua term, dua istilah yang harus diklarifikasi, harus dikelirkan dalam pemahaman kita. Orang sering salah paham. Satu tentang ghibah, dua tentang buhtan tadinya. Ada ghibah, ada buhtan. Apa bedanya? Ghibah itu menceritakan kejelekan, keburukan orang lain yang faktual, Pak. Nu bener. Bener gitu kagorengan dilakonan, dicaritakeun tah itu ghibah. Sedangkan buhtan mah menceritakan keburukan orang lain tapi belum jelas benar dan tidaknya, baru sebatas isu kakarek beja saliwat. Ieu geus pada nyaritakeun can puguh bener jeung henteu si eta selingkuh teh. Coba geus dicaritakeun tah itu namanya buhtan. Nah, kan kita suka salah paham begini, punten nya Bu. Aya nu nyaritakeun batur, ngomongkeun batur, nyaritakeun kagorengan maksudna, digeungeureuhkeun ku urang teh. Ceu, tos tong sok ngobrolkeun batur, dosa gibah nu kitu teh. Kumaha ngajawabna? Ih, ceu sanes gibah da ieu manyaan. Nah, puguh nyaritakeun kagorengan anu nyaan teh gibah nya, Pak. Dalamun nyaritakeun kagorengan bari can puguh nyaan jeung henteu lain gibah tapi namina buhtan, Pak, kebohongan. Nah, buhtan teh mun bahasa kiwari mah namina hoax, Pak. Nah itu. Nah, jadi fitnah itu hoax, Pak, itu. Nah, itu dalam bahasa Al-Qur'an. Termasuk terakhir, Al-Qur'an menyebutkan kebohongan yang sering diartikan menuduh tanpa bukti itu adalah ada yang disebut dengan al-ifku. Di surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang yang datang kepadamu membawa berita ifku, bohong, itu adalah orang yang termasuk bagian dari kelompokmu. Pak, ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa heboh dulu di zaman Nabi yang dikenal dengan hadisul ifki. Nah, hadisul ifki itu apa? Berita hoak zaman kiwarimanya. Berita tentang perselingkuhan Siti Aisyah. Bu, kapungkur Siti Aisyah kantos dituduh selingkuh. Sareng hiji sahabat namina Sofwan. Uih ti medan perang, Rasul sareng sahabatnya di tengah perjalanan Siti Aisyah teh hoyong kehambangan luka keabotan liren. Teras milarian jamban tebih itu. Da WC umum zaman Nabi mah teu siga ayeuna sisi jalannya, Pak. Jadi upami hoyong keabotan kehambangan teh anu gaduh maksad, gaduh hajat, kedah nebihan jalminya, dugi ka teu katinggal. Nah, sudah selesai kembali lagi naik ontana. Pas bade naik onta, Bu, Siti Aisyah ngaragap dadana. Teu aya kalung bawa lagrag ditu uih deui. Nah, disangkana Siti Aisyah teh tos dina onta. Sahabat sareng Rasul angkat. Padahal Siti Aisyah di ditu. Pas kadinya teu aya ka kantong. Nah, tapi biasa Rasul upami uih ti medan perang sok nyiapkeun pasukan, swipernya, Pak, atau nyiving gitu. Anu nyisir, bisa aya anu ka kantun. Nah, kebetulan yang tertinggal Siti Aisyah. Nah, dicanak ku Sofwan dugi ka Madinah, numpak onta tadi tungtun. Pas sampai ke Madinah, katinggal Siti Aisyah pulang dari medan perang bukan bersama Nabi, tapi bersama sahabat. Ini, Pak, dijadikan senjata orang-orang munafik untuk menjatuhkan kredibilitas Siti Aisyah sebagai istri Rasulullah. Tuh cenah Aisyah balik di medan perang, balik selingkuh jeung si Sofwan. Berita itu, Pak, tersebar di media-media massa. Jadi deadline waktu itu, Pak. Nepi ka di WA, Instagram, Facebook pinuh ku berita Aisyah selingkuh. Itu mun zaman ayeuna namanya, Pak. Semua orang bercerita tentang perselingkuhan Siti Aisyah sampai Nabi bapak ibunya teraos tuang tetibra kulem ngemutan istrina. Ari teu dipercaya berita di mana-mana nyaritakeun pamajikan salingkuhnya. Ari teu dipercayanya, ari dipercaya kan kuring apal kumaha pamajikan sorangan. Sampai akhirnya turun firman Allah di surat An-Nur ayat 11 tadi, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang kepadamu dengan membawa berita bohong perselingkuhan tentang istrimu itu usbatum minkum,
minkum. Dia adalah orang yang mengaku bagian dari kelompokmu, mengaku sahabatmu, mengaku sebagai umat Islam, padahal dia orang kafir, dia bukan sahabatmu, alias orang-orang munafik. Al-ifku, kebohongan, hoax. Nah, dalam bahasa kita disebut fitnah. Nah, itu Bapak Ibunya contoh tafsir Quran dengan Quran bisa meminimalisir kesalahpahaman kita terhadap pesan-pesan Al-Quran. Seperti mana fitnah tadi, pan lumrah biasanya fitnah diurang sok dihartosan nuduh, padahal teu aya kecap fitnah nu hartosna nuduh, tapi da asa geus biasa bahasa kitu nya Pak, jadi asa bener eta teh. Tah aya nama urang tos terang nya Pak, jangan menggunakan kata fitnah untuk menuduh, untuk meminimalisir kesalahpahaman tadi, supaya nu salah teh jadi bisa bener. Dalam mun teu dibenerkeun bakal salah salilana. Anu salah dianggap bener lantaran geus biasa, nu kitu teh ngaranna salah kaprahnya Pak. Asa geus biasa jadi salah kaprah, padahal salah eta teh. Siga di Tasik aya parapatan 5 padahal teh aya parapatan 5 namanya Pak. Nu aya simpang 5, ayeuna rada sakinten, tapi geus biasa parapatan 5, asa geus biasa padahal salah, tak itu salah kaprah. Bapak Ibu ikhwatu iman, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan tuh? Mangga. Waalaikumsalam. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbi. Siapa yang melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya kalau dia sebagai penguasa. Wa illam yastati fa bi lisanihi, kalau tidak bisa dengan kekuasaan karena dia bukan penguasa, bukan aparat, bukan pihak yang berwenang. Jangankan presiden, RT oge lain saya tanya, tidak punya kekuasaan lisan. Gunakan lisan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sampai dengan lisan pun tidak bisa karena beberapa alasan. Kadang orang teh digeungeureukeun sok malik-malikeun teungeunah ka urang teh, atau kadang geus bosan banget. Fa bi qalbi, maka dengan hati. Apa yang disebut dengan hati itu Pak? Kita jauhi kemunkaran itu dengan alasan daripada orang kababawa meningkane di jauhan. Itu termasuk nahi munkar juga. Tapi kata Nabi, dalika adaful iman, itu ciri lemahnya iman. Apa arti maksud lemahnya iman? Orang yang kuat iman mencegah kemunkaran itu, satu dengan kekuasaan kalau dia punya kuasa, yang kedua minimal dengan lisan, dengan menyampaikan kebenaran itu. Nah itu kalau orang yang kuat iman seperti itu, walaupun itu beresiko. Nah paling tidak tadinya Pak, mencegah kemunkaran itu dengan hati apa? Jauhi. Dengan alasan daripada kita bawa. Ngan memang bagus nama kemunkaran bukan untuk dijauhi, tapi harus dihadapi, harus dirubah baik dengan kekuasaan ataupun dengan lisan. Nah itu yang terjadi hari ini pun. Kemudian batasannya bagaimana kita sampai lepas dari tanggung jawab itu. Selama kita masih sering menyuarakan kebenaran, sering mengkritisi keburukan-keburukan, terserah dia mau berhenti atau tidak, yang penting kita tidak pernah berhenti untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai bosan.
Nah lamun eureun tidak ada peduli sama sekali, nah itulah yang akan menjadi tanggungan dosa buat kita. Selama kita terus menyampaikan kritikan-kritikan, insya Allah kita akan terlepas dari tanggung jawab itu. Minimal orang teh teridonya Pak, terido ya negara teh siga kieu teh da loba kajahatan. Ari kudu ngarobah mah da teu bisa lain anggota dewan-dewan acan urang teh itu. Nah, minimal orang teh terido. Ulah ieu mah aya calon pamimpin anu rek neruskeun ka teu beneran kalah didukung tah. Kadang kurang teu ngarti eta nya. Geus boga dispuguh teu bener, itu didukung teu benerna teh. Ngadukung kamunkaran sama dengan seperti itu. Nah itu ya. Jadi selama kita ada upaya terus untuk mengkritisi keburukan-keburukan, mencegah kemunkaran, selama tidak pernah berhenti, insya Allah walaupun hasilnya mah rek nurut atau henteu, kita akan lepas dari tanggung jawab itu. Ustaz, akhir ini sudah 1 bulan, malaikat sudah sibuk dengan tugasnya, yaitu bertanggung jawab. Terkait dengan Palestina sampai sekarang, dari 7 Oktober sampai 6 Oktober sudah kurang lebih 9.500 nyawa disabut oleh Israel. Apakah Ustaz dengan baiknya itu sudah tidak sibuk, kemudian apa yang mempunyai remote control, sehingga mudah dengan di-trip saja bahannya menurut penjelasan. Ya, lamun anu nyabutan nyawana Haji Asep mari wah. Ya. Jadi kangi Allah mah gampilnya Pak. Sapertos gampilna ngahirupkeun jalmi. Bapak Ibu, orang lahir di muka bumi ini sapoe hiji teh? Henteu Pak. Sabaraha juta jelema nu lahirnya Pak. Dan bisa jadi itu pada waktu bersamaan. Jadi ketika Allah menghidupkan pertama kali manusia, ketika Allah mematikan manusia dengan berbarengan, itu sangat mudah bagi Allah. Iya mah kakarek di Palestina, lamun ngitung Palestina nya. Engke dina poe kiamahnya Pak. Dina poe kiamah jelema maut kabeh bareng. Terus datang tiupan kedua, jelema dihudangkeun di alam kubur harirup bareng. Kumaha carana teh? Nah dipencet knopna itu. Nah, cek pikiran orang masih gak gitu. Tinggal pencet tuh gitu ke Allah, harudang kabeh. Nah itu dalam logika kita. Tapi intinya apa? Bagi Allah tidak ada sesuatu yang sulit. Jadi jangan mengukur pekerjaan Allah dengan tenaga kita. Seperti begini, maaf. Di surat bahasanya, di surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ar, kulla yaumin huwa fi syan. Setiap hari, Pak, setiap waktu yang di langit, yang di bumi tidak pernah berhenti memohon kepada Allah. Ngadaroa, Pak. Kulla yaumin huwa fi syan. Setiap hari Allah itu ada dalam kesibukan, dalam tanda kutip. Artinya apa? Allah itu setiap hari Pak tidak pernah berhenti melayani kebutuhan hamba-hambanya. Pak anu ngadoa dalam waktu yang bersamaan, minimal ketika sholat, pan unggal poe teu eureun eta teh. Tiwetan nepi ka kulon, pan waktu teh bergerak Pak. Geus eureun nu sholat beh ditu beh dia terus nyambung. Mun di pikiran ku urang pan jelema keur sholat teh ngadoanya Pak. Berarti Allah teh kudu ngupingkeun naon paminta hiji-hijina. Ngan untung Allah lain urang eta. Nah, bagi Allah mah mudah, dzalika 'alallahi yasir. Jadi kita jangan mengukur pekerjaan Allah, perbuatan Allah dengan tenaga kita moal ka ukur. Ustaz, yang terakhir adalah Al-Quds atau Bani Asor di Palestina itu diperlukan oleh Islam dan orang Yahudi. Kemudian dalam sebuah hadis, apabila Palestina merdeka, ya, maka kiamat akan segera tiba. Sekarang ada yang bertanya, Ustaz, saya di Jakarta kemarin, kalau begitu dari merdeka pasti nanti kan seperti apa? Karena saya masih dan melihat. Ya, itu mah pertanyaan anekdot sebenarnya. Nah intinya kemerdekaan Palestina itu termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat.
Walaupun kalau bicara tanda kiamat kan Nabi diutus juga itu merupakan tanda kiamat sudah dekat. Artinya semakin ke sini termasuk nanti semakin dekat kiamat. Salah satu cirinya kata Nabi ketika Palestina sudah merdeka. Apakah setelah mereka ada jarak? Insya Allah aya, Pak. Insya Allah aya. Da yang tinggal di akhir zaman mah Pak, anu bakal ngalaman kiamat mah tinggal jelema-jelema anu garoreng patut, Pak. Nu garelo unggul Pak, anu bakal ngalaman kiamat dengan aneka macam ketakutannya. Anu saroleh nu ariman mah Pak memeh kiamat tos diwafatkeun ku Allah. Insyaallah aman. Mudah-mudahan orang termasuk yang diamankan oleh Allah dengan keimanan kita. Cegah. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.